Hai teman-teman, selamat datang di episode kali ini. Kita akan membahas tentang pembangunan di Indonesia, sebuah topik yang sangat penting. Indonesia, negeri yang kaya akan sumber daya alam, telah melewati perjalanan panjang dan penuh liku. Dulu, zaman penjajahan Belanda, kekayaan alam Indonesia diambil paksa selama beratus-ratus tahun, meninggalkan luka mendalam. Rempah-rempah, hasil bumi dan tambang semuanya diambil untuk keuntungan Belanda tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pakar sejarah Sartono Kartodirjo menyebutnya sebagai pembangunan yang merugikan rakyat Indonesia karena kita tidak mendapatkan manfaatnya. Kita hanya jadi penonton di tanah sendiri, menyaksikan kekayaan kita diangkut ke negeri orang. Kemiskinan dan ketertinggalan menjadi bekas pahit penjajahan yang masih terasa hingga kini. Kemerdekaan tahun 1945 membawa harapan baru bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bertekad membangun negaranya sendiri dengan semangat yang membara. Bung Karno, pahlawan proklamator kita, dengan tegas berkata, kita harus membangunkan dunia baru, bukan kembali ke dunia lama yang penuh penjajahan. Semangat persatuan berkobar-kobar di seluruh negeri. Indonesia bermimpi menjadi negara maju seperti negara-negara lain yang telah lebih dulu berkembang. Tapi jalan menuju pembangunan tidaklah mudah dan penuh tantangan. Banyak tantangan harus dihadapi. Namun kita harus berbeda. Setelah merdeka, Indonesia fokus untuk mengambil alih aset-aset penting yang sebelumnya dikuasai oleh pihak asing. Perusahaan-perusahaan asing yang menguasai sektor ekonomi penting diambil alih oleh negara, dengan harapan dapat mengendalikan perekonomian sendiri. Tujuannya agar ekonomi Indonesia kembali ke tangan rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Pembangunan infrastruktur dasar juga menjadi prioritas utama pemerintah saat itu. Jalan, jembatan, dan sekolah dibangun untuk menghubungkan wilayah dan mencerdaskan bangsa, menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan. Sayangnya pembangunan di masa Orde Lama terhambat oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi yang terus berlanjut. Harga-harga naik tinggi dan korupsi merajalela, membuat ekonomi menjadi lemah dan tidak stabil. Perbedaan ideologi dan konflik di dalam negeri juga membuat pembangunan terbengkalai dan sulit untuk maju. Mimpi Indonesia untuk maju pun tertunda, seiring dengan berbagai tantangan yang dihadapi. Bung Karno pernah berkata, hanya bangsa yang dapat berdiri di atas kaki sendiri yang dapat menyelamatkan diri sendiri. Kata-kata ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kata-kata ini menunjukkan semangat Orde Lama untuk membangun Indonesia yang mandiri dan kuat. Namun tantangan yang rumit membuat cita-cita itu sulit tercapai, dan perjuangan untuk mencapai kemajuan terus berlanjut. Orde Baru yang berkuasa pada tahun 1966 membawa perubahan besar dalam tatanan politik dan ekonomi Indonesia. Politik yang stabil dan fokus pada pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama pemerintahan Soeharto. Program Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun diluncurkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan terencana. Hasilnya, ekonomi Indonesia tumbuh dengan pesat, mencatatkan angka pertumbuhan yang mengesankan. Infrastruktur berkembang dengan cepat dan angka kemiskinan menurun secara signifikan, membawa harapan baru bagi banyak orang. Namun, di balik kemajuan ekonomi yang gemilang, muncul masalah baru yang serius. Kesenjangan sosial semakin melebar. Emil Salim, seorang pakar ekonomi terkenal, mengkritik pembangunan Orde Baru yang hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi, tetapi melupakan pemerataan kesejahteraan. Jurang antara si kaya dan si miskin semakin dalam, menciptakan ketidakadilan yang mencolok di masyarakat. Pembangunan yang terpusat dan otoriter juga mengabaikan suara rakyat, menimbulkan ketidakpuasan yang meluas. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan yang represif dan kesenjangan sosial yang tinggi akhirnya memicu gerang reformasi pada tahun 1998 yang menandai akhir dari Orde Baru. Reformasi 1998 menjadi titik penting bagi Indonesia. Demokrasi dan desentralisasi menjadi fokus utama. Pemerintahan yang lebih terbuka dan melibatkan rakyat diharapkan dapat mewujudkan pembangunan yang adil. Desentralisasi memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk mengelola sumber daya dan pembangunan. Harapannya, pembangunan akan lebih sesuai dengan kebutuhan dan masyarakat lokal. Ariel Herianto, seorang pengamat sosial, menyebut desentralisasi sebagai peluang sekaligus tantangan. Peluang untuk membangun Indonesia dari bawah
namun juga tantangan untuk memastikan pemerataan dan mencegah perpecahan. Era reformasi membawa harapan baru bagi pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.